Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Alhamdulillah, hari ini juga kita akan mempelajari akidah akhlak tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Anak-anak, mungkin kita pernah mendengar pembicaraan seseorang yang menyebutkan hal-hal luar biasa yang dialami oleh manusia, baik peristiwa yang dialami oleh para nabi maupun manusia biasa. Misalnya kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, atau kejadian yang selamat dari bencana tsunami. Dua contoh kejadian ini memang di luar nalar manusia. Nabi Muhammad SAW dapat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian bisa selamat dari kuatnya hempasan ombak tsunami yang meluluh lantarkan bangunan. Semua ini sebenarnya merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia terpilih. Dalam agama Islam, kejadian-kejadian ini di luar nalar ini dikenal dengan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Pertama, kita akan membahas tentang mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berarti sesuatu yang melemahkan atau menyalahgunakan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat ini berarti seseorang yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan Rasul Allah SWT dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat ini datangnya secara tiba-tiba, biasanya diberikan oleh waktu kondisi seseorang Rasul Allah dalam keadaan sangat terjepit oleh musuh. Ayat Al-Quran yang membahas tentang mukjizat salah satunya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in, yang artinya, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah di kepalanya. Jadi anak-anak, mukjizat ini khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul ya, bukan kepada manusia biasa. Menurut sifatnya, mukjizat ini dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissiyah atau kauniyah dan mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat hissiyah atau mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan juga dipegang. Mukjizat ini ditunjukkan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal. Salah satu contohnya adalah mukjizat dari Nabi Nuh alaihi wasallam. Beliau membuat perahu untuk menghadapi banjir yang pada waktu itu tidak pernah dilakukan oleh orang dan mustahil dapat dilakukan oleh orang biasa. Setelah perahu selesai dibuat, ternyata banjir datang dan sumber airnya datang dari tiap-tiap rumah penduduk yang kafir. Akhirnya semua penduduk kafir tenggelam, sedangkan Nabi Nuh alaihi wasallam dan para pengikutnya selamat. Berikutnya adalah mukjizat maknawiyah atau mukjizat akliyah. Mukjizat ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan dipegang. Mukjizat ini hanya dipahami dimengerti oleh orang-orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur, dan berprasangka halus. Salah satu contoh dari mukjizat maknawiyah ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang yang sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus yang sanggup menerima Al-Quran dengan senang hati. Al-Quran sendiri memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah dalam tata bahasa atau balagha. Tidak ada seorang pun yang mampu menyusun atau merangkai kata-kata seperti Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Selanjutnya kita akan membahas contoh mukjizat yang dimiliki oleh beberapa nabi dan rasul.
Yang pertama adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat yaitu tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobar api yang suhunya 170 derajat Celcius, tentunya akan hangus terbakar dalam sekejap. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, yang artinya Allah berfirman, wahai api, jadikanlah kami dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi anak-anak, ada kondisi yang seperti ini yang akan dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berserah diri kepada Allah. Beliau pasrah dan hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak terbakar. Kedua adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh kepada Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwanya ini ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Untuk menghadapi Raja Fir'aun yang zalim ini, Nabi Musa alaihissalam mendapat 2 tongkat mukjizat. Tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan yang kedua cahaya terang dari kedua tangannya. Mukjizat ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam saat berada di lembah suci bernama Tua. Lembah suci Tua ini disebut dengan Bukit Tursina. 2 mukjizat Nabi Musa ini diceritakan oleh Al-Quran dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 17 sampai dengan 23. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir ini melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka. Kemudian tongkat itu menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang biasanya digunakan untuk mengembala kambing. Tongkat itu kemudian berubah menjadi ular yang besar dan menelan habis semua ular para tukang sihir tersebut. Yang ketiga adalah contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang akhir zaman mempunyai banyak sekali mukjizat, baik yang bersabda atau perkataan maupun perbuatan. Mukjizat yang berupa sabda ini maksudnya adalah Rasulullah SAW menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah beliau wafat. Rasulullah yang berupa sabda diantaranya yang pertama hancurnya kerajaan Romawi. Hal ini ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2888. Yang kedua, namanya jabatan khalifah sesudah beliau wafat. Hal ini ada pada hadis riwayat Tirmizi nomor 2152. Ternyata sabda Rasulullah ini menjadi kenyataan bahwa pemerintah Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu berdirilah dinasti Umayyah, kemudian disusul dinasti Abbasiyah. Ketiga, akan dibukanya negara Mesir. Hal ini ada pada hadis riwayat Muslim nomor 4615. Sabda Nabi ini menjadi kenyataan. Waktu pemerintahan Umar bin Khattab, negara Mesir dapat ditaklukkan kaum muslimin dan berada di bawah kekuasaan Islam. Berikutnya adalah mukjizat Rasulullah SAW yang berupa perbuatan. Contohnya, yang pertama, Rasulullah SAW membelah bulan. Hal ini diceritakan pada hadis riwayat Bukhari nomor 3579. Kemudian tentang terbenamnya kaki kuda Suraqah saat mengejar Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid
Suraqah bin Malik. Setiap kali Suraqah telah dekat, beliau berdoa sebagaimana berikut: Allahumma afini bima syi'ta, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang engkau kehendaki. Saat itu juga Suraqah terjatuh bersama kudanya. Setelah terjatuh ketiga kalinya, akhirnya Suraqah meminta maaf dan berjanji untuk tidak menceritakan peristiwa ini kepada orang lain. Meskipun Nabi Muhammad SAW memaafkan Suraqah, kemudian Suraqah pun pulang. Saat ditanya tentang usahanya untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW, Suraqah menjawab bahwa Muhammad tidak ada di sana. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW memerah susu kambing umum abad dalam perjalanan ke Madinah. Nah, Nabi hingga di rumah atau perkemahan memilih umum abad. Saat itu Nabi Muhammad memerah susu kambing milik umum abad yang kambingnya itu kurus dan sakit lambung. Ternyata kambing ini dapat mengeluarkan air susu beberapa gelas untuk diminum Abu Bakar, Amir Abdullah, dan beliau sendiri. Kemudian Rasulullah juga memerah lagi satu gelas untuk persediaan Abu Ma'bad. Para mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar, Al-Quran tetap terjaga keasliannya sejak dahulu sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan akhir zaman. Selain mukjizat terbiasa, kejadian lainnya adalah karomah. Karomah menurut bahasa berarti kemuliaan. Karomah menurut bahasa berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Sedangkan menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, merupakan orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Saat itu beliau membuat Masjid Agung Demak Bintoro untuk tiang ulamanya. Yang keempat atau Sukoguru ini terdiri atas potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat, namun akhirnya bisa menjadi tiang masjid yang besar dan kokoh berkat karomahnya. Selanjutnya adalah Maunah. Maunah berarti pertolongan. Maunah ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang ia kehendakinya, baik wali maupun manusia biasa. Maunah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain untuk mengatasi kesulitan menurut akal sehat melebihnya kemampuannya. Contohnya, seseorang yang tertolong dalam rumah yang terbakar hebat secara akal sehat, orang itu tidak akan selamat, namun karena pertolongan Allah, orang itu selamat. Selanjutnya adalah irhas. Irhas ini adalah kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya, pada saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara kepada orang-orang yang mencela ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyelamatkan bayi Musa yang dibuang oleh ibunya untuk menghindari Fir'aun di Sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun. Nabi Muhammad SAW pada usia beliau yang sempat 4 tahun, dadanya dibelah oleh 2 malaikat, dibersihkan hatinya dari dosa-dosa. Anak-anak, pada dasarnya mukjizat karomah, maunah, dan irhas ini adalah sama, yaitu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya hanya terletak kepada siapa yang menerima. Mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul, karomah dianugerahkan kepada wali, maunah diberikan kepada orang yang mukmin, irhas dianugerahkan kepada nabi atau rasul Allah SAW. Mukjizat karomah, maunah, irhas mengandung hikmah. Yang pertama, hikmah dari mukjizat yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Yang kedua, telah percaya kepada Nabi, mukjizat ini akan berfungsi untuk memperkuat iman dan menambah keyakinan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat juga membuktikan kebenaran Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Untuk hikmah dari karomah, maunah, dan irhas diantaranya adalah mempertebal iman kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak takut akan kesulitan, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa.
Nah, anak-anak, itulah kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan. Semoga dengan mengetahui hal ini, mempelajari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.